biomolekul berupa protein yang berfungsi mempercepat proses reaksi metabolisme di dalam tubuh, termasuk pada sistem pencernaan. Selanjutnya ada beberapa struktur enzim di sini. Yang pertama ada situs katalitik enzim, yaitu bagian enzim yang berfungsi untuk menurunkan energi aktivitas kimia dan mengkatalisis reaksi substrat. Yang kedua ada kofaktor, yaitu senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Protein ini biasanya enzim, dan kofaktor dapat dianggap molekul pembantu yang membantu dalam transformasi biokimia. Yang ketiga ada koenzim, didefinisikan sebagai molekul organik yang mengikat sisi aktif enzim tertentu untuk membantu katalis suatu reaksi. Lebih khusus lagi, koenzim dapat berfungsi sebagai pembawa elektron perantara selama reaksi ini atau ditransfer antar enzim sebagai gugus fungsional. Selanjutnya ada apoenzim, adalah bagian protein dari enzim yang tidak aktif dan memerlukan koenzim untuk menjadi aktif. Yang terakhir ada haloenzim, yaitu enzim yang aktif dan terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada suhu, pH, konsentrasi, dan inhibitor dan aktivator. Selanjutnya ada mekanisme kerja enzim. Ada dua model kerja enzim yang di mana diantaranya. Yang pertama ada lock and key, gembok dan kunci. Yang kedua ada induced feed, kocoklah yang terinduksi. Selanjutnya ada fungsi enzim. Yang pertama mempercepat reaksi kimia, yang kedua mengatur metabolisme, yang ketiga spesifikasi reaksi, yang keempat mendukung pencernaan, yang kelima perbaikan dan pertumbuhan sel, yang terakhir ada regulasi energi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengujian pada praktikum yang berjudul tentang enzim, di mana ada 7 uji yang diantaranya yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim, di mana pada uji ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh derajat keasaman pH pada aktivitas enzim, di mana enzim menunjukkan aktivitas maksimal pada pH optimum yang umumnya antara pH 6 sampai 8. Jika pH rendah atau tinggi, maka dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi sehingga menurunkan aktivitasnya. Pada uji ini dilakukan dengan dua uji, yaitu dengan uji iodium dan uji benedik, yang dimana uji iodium hasil positifnya itu ditandai dengan warna biru kehitaman, sedangkan uji benedik yaitu ditandai dengan biru kehitaman juga. Nah, untuk uji iodium itu terdapat 3 tabung, yang dimana 3 tabung itu terdiri dari amilum ditambah dengan enzim amilase dan HCl. Kemudian tabung kedua yaitu enzim amilum ditambah enzim amilase ditambah aquades. Sedangkan untuk tabung 3 amilum ditambah enzim amilase dan Na2CO3. Nah, untuk berdasarkan hasil pada tabung 1 menunjukkan hasil positif, hasil negatif, yang dimana menunjukkan amilum tidak terhidrolisis. Kemudian pada tabung kedua yaitu hasilnya positif, yaitu ditandai dengan biru kehitaman, yang dimana amilum terhidrolisis sempurna menjadi glukosa. Sedangkan untuk tabung ketiga yang dicampur dengan Na2CO3 hasilnya negatif, berarti amilum tidak terhidrolisis. Nah, untuk uji benedik
sama 3 tabung, di mana tabung pertama dicampurkan dengan HCl, yang kedua Aquades, dan yang ketiga dicampurkan dengan Na2CO3. Nah, untuk hasil pada uji Benedict sendiri tidak ada yang positif. Tetapi seharusnya pada Aquades hasilnya itu positif karena Aquades pH-nya 7. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa enzim amilase bekerja maksimal atau optimum pada pH 7 atau netral. Nah, yang kedua ada uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Kemudian, kenaikan suhu lingkungan akan meningkatkan energi kinetik enzim dan frekuensi tumbukan antara molekul enzim dan substrat, sehingga enzim menjadi aktif. Pada suhu optimum, kecepatan reaksi enzimatis berlangsung maksimal. Bila suhu ditingkatkan terus, maka enzim akan mengalami denaturasi, sehingga aktivitas katalitiknya terhenti. Sebagian besar enzim mengalami suhu optimum 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan mengalami denaturasi secara irreversibel pada pemanasan di atas suhu 60 derajat Celcius. Nah, pada uji ini disediakan 5 tabung yang dimana masing-masing diisi dengan 2 amilum dan enzim amilase. Nah, untuk tabung pertama dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi es. Nah, yang kedua disimpan pada suhu kamar, dan yang tabung 3 dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Nah, untuk tabung keempat dimasukkan ke dalam penangas air yang suhunya 70 sampai 80 derajat Celcius. Dan yang tabung kelima yaitu dimasukkan ke dalam penangas air yang mendidih. Nah, untuk hasilnya pada uji ini dilakukan dengan uji iodium dan uji Benedict juga. Nah, untuk uji iodium yaitu ditandai hasil positifnya itu ditandai dengan biru kehitaman. Nah, untuk uji Benedict yaitu ditandai dengan larutan berwarna hijau atau terdapat endapan merah bata. Nah, untuk tabung pertama yaitu yang disimpan hasilnya untuk tabung pertama hasilnya yang disimpan pada gelas kimia yang berisi air. Nah, jadi pada tabung pertama setelah diberi larutan iodium didapatkan hasil warna kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan reaksi negatif karena adanya glukosa yang terbentuk dari reaksi hidrolisis pati oleh amilase. Nah, sedangkan glukosa tidak menghasilkan warna saat ditambahkan iodin karena termasuk monosakarida. Sedangkan pada tabung ke-2 sampai ke-4 terjadi reaksi positif karena terdapat perubahan warna menjadi biru kehitaman. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa enzim amilase mampu melakukan hidrolisis pada suhu 0 sampai 80 derajat Celcius, dan terbukti pada sampel terdapat amilosa yaitu dengan perubahan warna terjadi karena lingkaran helix pada amilosa yang mampu mengikat dua atom sehingga menghasilkan warna biru. Akibat adanya interaksi donoraceptor antara air dan polipdides yang kekurangan elektron. Nah, sedangkan pada tabung kelima yang dimana pada air mendidih disimpan pada air mendidih menghasilkan
merah bata. Hal ini menunjukkan berarti reaksi negatif pada iodium. Karena pada reaksi ini enzim tidak dapat bekerja untuk memecah polisakarida pada suhu 100 derajat Celcius karena pada suhu itu optimumnya di 0 sampai 80 derajat Celcius. Nah, untuk uji Benedict sendiri yaitu dilakukan untuk memanfaatkan sifat glukosa sebagai gula pereduksi, yaitu prinsip Benedict akan mereduksi cuprisulfat menjadi cuprosulfat yang terlihat dari perubahan warna dari larutan Benedict, di mana hasil positif menunjukkan warna biru yang kemudian menjadi hijau kekuningan sampai merah bata. Dan berdasarkan hasil data pengamatan pada uji Benedict ini menunjukkan semua pada tabung hasilnya positif, yaitu menghasilkan warna kuning hijau, yang dimana dari hasil tersebut diketahui bahwa enzim amilase mampu memecah glikosidik dalam substrat dan menghasilkan glukosa. Nah, selanjutnya yang uji ketiga yaitu pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim, yang dimana uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi enzim terhadap perombakan suatu substrat atau amilum. Pada konsentrasi substrat tertentu, bertambahnya konsentrasi enzim serta bertingkat akan menaikkan kecepatan reaksi enzimatis. Dengan kata lain, semakin besar volume dan konsentrasi enzim, semakin tinggi pada aktivitas enzim untuk memecah substrat yang dikatalisis. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan warna yang terjadi melalui uji iodium atau adanya endapan yang terjadi yang terbentuk melalui uji Benedict. Nah, untuk hasil uji iodium yaitu pada tabung 1, 2, dan 3 dihasilkan warna biru kehitaman, yang dimana menunjukkan tidak terjadinya hidrolisis pada amilum, tetapi seharusnya hasilnya positif karena dengan bertambahnya konsentrasi enzim serta secara bertingkat akan menghasilkan kecepatan reaksi enzim. Nah, untuk uji Benedict yaitu hasilnya positif, yaitu mendapatkan perubahan warna menjadi kuning kehijauan sampai merah bata. Terjadinya perubahan warna pada hasil uji Benedict ini disebabkan enzim amilase menghidrolisis amilum dan disebabkan proses pemanasan mempengaruhi kinerja enzim. Nah, sedangkan pada tabung 1 sampai 3 itu mendapatkan hasil warna biru muda dan terbukti semua tabung tidak terdeteksi adanya gula pereduksi. Sebab yang terdeteksi adanya gula pereduksi, larutan tersebut akan berubah menjadi kuning kehijauan. Jadi pada uji iodium dan uji Benedict, pada uji pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim, hasilnya negatif semua dan tidak ada yang positif. Nah, kemudian yang keempat ada uji urease, di mana uji ini bertujuan untuk membuktikan adanya enzim urease dalam suspensi kedelai. Jadi substrat urea oleh enzim urease di dalam suspensi kedelai akan diuraikan menjadi amonia dan gas karbon dioksida. Senyawa amonia yang dihasilkan bersifat basa sehingga pH larutan menjadi naik. Akibatnya fenolptalin dalam larutan yang semula tidak berwarna berubah menjadi warna merah muda. Kemudian aktivitas enzim urease dapat dihambat oleh inhibitor logam berat seperti Hg2+ atau Pb2+, dan dapat dirusak pada pemanasan 100 derajat Celcius. Nah, pada uji ini disediakan dengan 3 tabung, yang dimana
masing-masing diisi dengan larutan urea, kemudian dicampurkan dengan larutan yang berbeda-beda, yang dimana pada tabung 1 ditambah dengan 10 tetes filtrat kedelai dan 2 tetes indikator PP. Nah, untuk tabung kedua yaitu 10 tetes filtrat kedelai tetapi yang sudah dididihkan terlebih dahulu dan ditambah 2 tetes PP. Nah, untuk yang ketiga yaitu ditambah 10 tetes filtrat kedelai, kemudian ditambah 2 tetes indikator PP dan 10 tetes HgCl2 1%. Yang dimana berdasarkan hasil pada tabung pertama menunjukkan warna putih dan terdapat endapan putih, karena berarti hasilnya negatif karena enzim tidak bekerja. Hal ini dikarenakan amonia tidak dapat terbentuk sehingga tidak memberikan perubahan warna ketika diteteskan indikator phenolphthalein itu. Dan diduga pH pada tabung pertama tidak berubah secara signifikan pula. Nah, untuk sedangkan pada tabung 2 dan 3 juga sama, tidak menghasilkan perubahan warna ketika diteteskan indikator phenolphthalein. Hal ini berarti sublimat tersebut bekerja dengan mengganggu sisi kofaktor enzim sehingga enzim tidak teraktivasi dan reaksi gagal berlangsung. Nah, untuk selanjutnya ada uji Gmelin, yang dimana uji Gmelin ini bertujuan untuk membuktikan adanya pigmen-pigmen dalam empedu, yang dimana pada empedu itu mengandung bermacam-macam pigmen. Pigmen empedu yang utama adalah biliverdin yang berwarna hijau dan bilirubin yang berwarna jingga atau kuning coklat. Nah, untuk oksidasi pigmen-pigmen empedu oleh oksidator kuat seperti HNO3 akan menghasilkan turunan senyawa yang berwarna, ya. Nah, untuk itu pada uji Gmelin ini berdasarkan hasil percobaan menunjukkan pada kedua tabung hasilnya positif karena ketika empedu ditambah HNO3 berubah menjadi warna cinci biru keunguan, yang dimana pada tabung 1 dan tabung kedua ketika empedu ditambah iodium berubah menjadi warna cincin coklat kemerahan. Warna tersebut menunjukkan adanya pigmen-pigmen dari empedu. Kemudian salah satu komponen utama empedu adalah produk degradasi hemoglobin berupa bilirubin atau mesobilirubin, yaitu pigmen empedu berwarna coklat kemerahan atau biru ungu. Nah, untuk yang keenam yaitu uji Patten-Cooper, yang dimana uji ini bertujuan untuk membuktikan adanya asam empedu dalam larutan empedu. Nah, di dalam empedu ini asam-asam empedu seperti asam folat dan asam konodoksilat terutama sebagai garamnya merupakan turunan senyawa aromatik kompleks. Kemudian asam empedu dengan purpurar atau dihasilkan dari dehidrasi karbohidrat oleh H2SO4 pekat akan berkondensasi membentuk senyawa berwarna, yang dimana akan menghasilkan hasil positifnya menghasilkan cincin merah violet. Nah, berdasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan pada uji ini menunjukkan hasilnya positif, yang dimana terdapat cincin merah violet di antara dua lapisan dan terbentuk bahwa dalam larutan empedu tersebut terdapat adanya asam, yang dimana asam empedu purpurar dihasilkan dari interaksi sukrosa dengan asam pekat dan akan berkondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna, yaitu akan berbentuk berwarna menjadi merah coklat. Nah, yang terakhir yaitu ada
uji pengaruh substrat, uji pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim, yang dimana uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Nah, pada uji ini dilakukan dengan uji iodium dan uji benedik, di mana pada hasil dari uji iodium yaitu dengan ditandai warna merah hingga coklat yang untuk jadi berdasarkan hasil uji iodium akan memberikan warna merah hingga coklat yang diakibatkan penyerapan iodin pada struktur cincin glikogen yang saling berikatan, dan berdasarkan hasil percobaan pada semua tabung hasilnya negatif karena emang kesalahan tetapi seharusnya positif yang memberikan warna kecoklatan. Mungkin pada yang hasilnya negatif karena ada kesalahan dari seorang praktikan atau adanya zat atau larutan yang terkontaminasi dengan larutan lain. Nah, untuk uji benedik, hasil uji dikatakan positif mengandung gula jika mendapatkan perubahan warna menjadi merah bata, dan terjadinya perubahan warna pada hasil uji disebabkan enzim amilase menghidrolisis amilum. Nah, dari hasil percobaan yang saya dan kelompok saya lakukan, dapat dilihat bahwa pada semua tabung hasilnya negatif, yang dimana tidak terjadi perubahan warna merah mata. Mungkin karena adanya larutan yang terkontaminasi dengan yang lain atau kesalahan seorang praktikum yang kurang teliti saat praktikum. Tetapi seharusnya hasilnya positif. Mungkin cukup. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahwa enzim merupakan senyawa kimia yang memerlukan katalis atau yang suka disebut dengan biokatalisator. Kemudian enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pH, suhu, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Sedangkan untuk sifat enzim sendiri yaitu kemampuan kataliknya, spesifisitas, dan kemampuan untuk diatur atau regulasi.